Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran kedua, dengan muatan IPA dan SBDP. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah IPA 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan SBDP 3.1, yaitu memahami gambar cerita. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ terdapat dua orang siswa bernama Dayu dan Lani yang sedang melakukan percakapan tentang termos yang dibawa oleh Lani. Dayu, lihat, hari ini aku membawa termos yang berisi teh hangat. Wah iya Lani, aku jadi penasaran, bagaimana ya air di dalam termos bisa selalu panas? Selanjutnya di sini terdapat penjelasan sejarah termos. Termos adalah alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos itu seperti bendungan yang menahan aliran panas. Pencipta termos pertama kali yaitu pada tahun 1902 bernama James Dewar. Penemuan termos ini didorong oleh kebutuhannya. Ya, jadi pada saat itu di daerah Eropa sedang membutuhkan benda yang menyerupai termos. Ya, oleh karena itu James Dewar melakukan berbagai percobaan hingga menemukan benda bernama termos ini. Ya, saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, pasti kalian di rumah mempunyai termos ya. Nah, termos itu saat ini bisa digunakan untuk menyimpan air panas dan juga air dingin. Baik anak-anak, selanjutnya coba perhatikan. Di sini terdapat gambar termos dengan bagian-bagiannya ya. Dan juga terdapat penjelasannya, yaitu umumnya termos terbuat dari kaca berdinding 2 lapis. Di antara kedua dinding kaca terdapat ruang hampa udara atau vakum. Ruang hampa itu berfungsi untuk mencegah hilangnya panas. Bagian tutup termos terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat isolator, sehingga ketika kita menyentuh atau memegang tutup termos itu kita tidak akan merasakan panas ya. Nah, kalian bisa lihat tadi katanya termos itu terdiri dari 2 lapis dinding kaca. Nah, kalian bisa lihat gambarnya, di situ terdapat dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Ya, benar ya. Jadi terdiri dari 2 lapis dinding kaca. Yaitu ada dalam dan ada luar. Lalu, bagian yang berwarna abu-abu antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca itu disebut ruang hampa udara atau vakum ya. Lalu bagian luarnya itu namanya dinding pelindung kaca dan itu bersifat isolator ya, sehingga ketika kita menyentuhnya tangan kita tidak akan terasa panas. Dan bagian paling bawah terdapat karet penahan kaca. Nah, anak-anak, jadi termos itu dibuat berdasarkan sifat konduktor dan juga isolator. Karena di bagian dalam termos itu terdapat benda yang bersifat konduktor dan di bagian luar termos itu terdapat benda yang bersifat isolator. Sehingga termos itu dibuat berdasarkan kedua sifat tersebut, yaitu konduktor dan juga isolator. Nah, selain termos, masih ingatkah kamu apa saja peralatan yang dibuat berdasarkan sifat konduktor dan isolator? Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas peralatan yang bersifat konduktor dan juga isolator. Kalian bisa lihat untuk gambar A, di situ adalah gambar setrika ya, terdiri dari
isolator, yaitu pada nomor 1 adalah gagang setrika bersifat isolator karena terbuat dari plastik, sehingga apabila kita sentuh bagian gagang setrika tidak akan terasa panas ya. Namun pada bagian alas setrika, yaitu nomor 2, itu adalah bagian yang bersifat konduktor karena terbuat dari logam, sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik ya. Selanjutnya untuk gambar yang B itu adalah gambar solder ya. Sama, di situ juga terdiri dari 2 sifat, yaitu ada isolator dan juga konduktor. Bagian nomor 1 itu adalah gagang dari solder terbuat dari plastik sehingga bersifat isolator, dan bagian kedua itu bersifat konduktor ya, sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, selanjutnya gambar yang C itu adalah gambar teflon. Lihat bagian nomor 1 itu adalah gagang teflon bersifat isolator karena terbuat dari plastik. Dan bagian nomor 2, alas teflon itu bersifat konduktor karena dapat menghantarkan panas dari api kompor dengan baik ya. Lalu selanjutnya yang keempat, lihat gambar D itu adalah panci yang terdiri dari isolator dan juga konduktor. Bagian isolator terdapat pada nomor 1, yaitu gagang panci itu terbuat dari plastik ya, sehingga bersifat isolator, dan juga alas panci pada nomor 2 yaitu konduktor sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik dari api kompor ya. Nah, selanjutnya di situ juga terdapat benda yang bersifat isolator, yaitu ada selimut dan jaket. Selimut dan jaket termasuk benda yang bersifat isolator karena dapat menahan panas yang ada dalam tubuh. Baik anak-anak, selanjutnya Miss Ina punya tugas. Kalian bisa cari benda-benda yang ada di rumah kalian yang bersifat konduktor maupun isolator ya. Nanti kalian tuliskan di buku tulis dengan menggunakan tabel seperti gambar ini, ditulis dengan rapi ya. Lalu di situ ada contohnya. Nomor 1, nama bendanya adalah sendok stainless, sifat hantarannya adalah konduktor dan kegunaannya adalah untuk makan. Lalu nomor 2, kain serbet, sifat hantarannya adalah isolator dan kegunaannya yaitu untuk membantu memegang alat masak. Nanti kalian cari lagi contoh lainnya yang ada di rumah ya, lalu tuliskan dengan rapi di buku tulismu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran SBDP. Di sini terdapat siswa yang sedang membaca buku bersama-sama. Lani, apakah buku yang kamu baca bagus? Lalu Lani menjawab, iya bagus. Aku sudah tertarik untuk membacanya dari awal saat melihat gambar sampul buku ini. Lalu kata Edo, iya, biasanya kalau sampul bukunya menarik, isinya juga menarik loh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP tentang sampul buku atau cover. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku atau cover. Gambar pada sampul depan berfungsi menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, biasanya cover buku itu gambarnya dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Adapun ciri-ciri gambar sampul depan buku yaitu gambar berisi tentang isi buku. Jadi biasanya gambar sampul buku itu menjelaskan isi dari buku tersebut. Lalu yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Jelas ya, karena untuk menarik perhatian para pembaca buku tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku ya. Jadi biasanya judul buku itu ditulis lebih besar karena agar lebih jelas terlihat.
Lalu yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Nah, biasanya warnanya ini disesuaikan juga dengan judul dan isi bukunya, sehingga dapat menarik perhatian para pembacanya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Miss Ina punya contoh salah satu sampul buku. Nah, buku ini adalah buku pelajaran ya dengan judul Cita-Citaku. Lalu, kesan yang ditangkap dari gambar sampul di samping yaitu gambar sampul buku berisi ilustrasi seorang guru dengan siswanya yang sedang berdiskusi tentang cita-cita mereka. Dan buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Ya, jadi disesuaikan antara judul dengan gambarnya juga, ya. Sehingga di sini yang Miss tangkap itu adalah seorang guru dan siswanya sedang berdiskusi tentang cita-cita mereka karena judul bukunya itu adalah Cita-Citaku. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss Ina punya tugas. Nanti kalian kerjakan di buku tulis sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang Miss Ina kirimkan ya. Kalian bisa kerjakan dengan menuliskan kesan dari ilustrasi gambar pada sampul buku yang ada pada lembar kerja peserta didik. Oke? Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.